Pada zaman sekarang ini, naturalisasi menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh berbagai negara terkhususnya dalam bidang sepak bola. Naturalisasi merupakan hak seseorang yang ingin mendapatkan kewarganegaraan baru sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Naturalisasi bisa dilakukan bagi mereka yang sudah menetap lama di sebuah negara, atau juga berlaku bagi mereka yang merupakan warga keturunan yang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan dari orang tua atau leluhur mereka. Dalam dunia sepak bola, naturalisasi ini bertujuan untuk memperkuat timnas suatu negara agar bisa bersaing di kompetisi besar. Negara-negara di Asia Tenggara memang sudah gencar melakukannya, seperti halnya Singapura yang menjadi pelopor perdananya, lalu diikuti oleh Indonesia dan Filipina, bahkan tak terkecuali kini oleh Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM memang melakukan program naturalisasi dengan cukup masif. Harimau Malaya mulai doyan memakai pemain naturalisasi selepas era kejayaan Safisali CS menjuarai Piala AFF 2010. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, membeberkan alasannya mengapa gencar melakukan proses naturalisasi. Di zaman yang kini semakin ketatnya persaingan antar negara dalam sepak bola, tidak ada pilihan lain menjadi salah satu alasannya. Keputusan ini pun terbilang menarik, lantaran Malaysia sebelumnya dikenal tak membuka peluang buat pemain sepak bola naturalisasi sebelum akhirnya menaturalisasi Muhammadul Sumareh pada 2018. Datuk Hamidin Muhammad Amin pun mengaku tidak punya pilihan, karena program naturalisasi memang merupakan program yang diperbolehkan oleh FIFA. Terkait program tersebut, FAM tidak sembarangan dalam menentukan pemain. FAM memiliki standar tinggi untuk menaturalisasi pemain, salah satunya mengenai bakat dan kemampuannya, sehingga tidak sembarangan pemain bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. FAM yang sudah memiliki badan khusus naturalisasi, yakni Komite Program Naturalisasi FAM, akan melibatkan pelatih-pelatih ahli untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik. Pada 2018, Muhammadul Sumareh pun menjadi pemain naturalisasi pertama dari Gambia yang dipanggil ke timnas Malaysia. Setelah Sumareh, Malaysia pun kemudian gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain luar di negara mereka. Malaysia banyak melakukan naturalisasi terhadap pemain asing yang tampil apik di liga lokal, yakni Liga Super Malaysia. Sebut saja Sumareh, William Paula, hingga Liridon Krasniki. Tak sampai di situ, pada Piala AFF 2022 yang lalu, timnas Malaysia mencatatkan rekor dengan diperkuat 7 pemain naturalisasi. Mereka adalah Darren Lock, Stuart Wiggin, Sergio Aguero, Quentin Chen, Lee Tuk, Brendan Gunn, dan David Rowley. Malaysia juga melakukan naturalisasi kepada pemain keturunan dari Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Dion Coles menjadi contoh yang paling menarik, sebab dirinya memiliki darah keturunan dari Malaysia. Dion Coles memiliki pengalaman yang hebat di Eropa. Ia pernah bermain di tim junior timnas Belgia. Bahkan ia pernah berlaga di Liga Champions saat masih memperkuat klub Brugge dan juga FC Midtjylland. Sang pemain kini telah bermain untuk klub raksasa Thailand, Buriram United. Kini, berjibun pemain naturalisasi maupun keturunan di bawah Kim Panggon selaku pelatih kepala timnas Malaysia. Dampaknya pun cukup positif, dimulai dari keberhasilan Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya, lalu meroketnya peringkat FIFA Malaysia yang kini bertengger di ranking terkini kemenangan pada partai FIFA Matchday Oktober 2023 lalu, yang mana timnas Malaysia yang bermain di hadapan publik Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur mampu menekuk lutut India dengan skor 4-2. Hal tersebut terhitung positif, mengingat jarak kedua negara terpaut jauh dari ranking FIFA. Malaysia yang bertengger di ranking 134, sedangkan India yang menjadi korban kekalahan Malaysia menghuni peringkat 102 ranking FIFA. Timnas Malaysia tentunya lebih unggul daripada Timnas Indonesia untuk urusan peringkat FIFA saat ini, yang mana Timnas Indonesia bertengger di peringkat 147 FIFA. Sedangkan posisi Harimau Malaya lebih baik 14 anak tangga di peringkat 134 ranking FIFA dibandingkan dengan Indonesia.
Isu naturalisasi pemain yang lagi gencar-gencarnya berkumandang di berbagai negara tentunya mengundang berbagai pendapat, tak terkecuali pro dan kontra. Terkait hal ini, legenda timnas Malaysia, Shafeez Ali, sempat berkomentar soal kontribusi pemain naturalisasi di dunia sepak bola negeri jiran. Menurut Shafeez Ali, kontribusi pemain naturalisasi haruslah punya efek jangka panjang dan tidak hanya melihat dari apa yang bisa pemain tersebut datangkan saat masih bermain. Ex-top skor Piala AFF 2010 itu bahkan mengatakan bahwa terasa sia-sia melakukan naturalisasi jika tak ada dampak jangka panjang buat sepak bola Malaysia lebih baik. Belakangan, naturalisasi memang jadi hal yang lumrah dilakukan di sepak bola. Di negara-negara Eropa, Afrika, hingga Timur Tengah, bahkan tak terkecuali di negara-negara Asia Tenggara yang belakangan mulai melakukan hal-hal tersebut. Timnas Indonesia pun melakukan hal serupa. Bedanya, bila dulu Timnas Indonesia sering menaturalisasi pemain-pemain asing dari liga lokal yang terkadang kualitasnya tak jauh dari level pemain lokal lainnya, tim Garuda belakangan ini hanya fokus menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa dengan kapasitas pemain level A. Beberapa di antaranya seperti Jordi Amat yang memiliki segudang pengalaman di Eropa dan kini bermain di GDT, Sandy Walsh yang bermain di Kevin McCallan kasta utama Liga Jupiler Belgia, Shane Patinama yang bermain bersama Viking FK di Liga Eliteserien atau kasta utama Liga Norwegia, hingga yang terkini beberapa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya yang tengah diurus, seperti Jai Izes dari Venezia yang bermain di Serie B Italia, dan Nathan Chuaon yang bermain di Swansea City, divisi Championship kompetisi Inggris. Hal serupa pun juga sekarang coba dilakukan Thailand, Vietnam, bahkan Kamboja. Naturalisasi pemain keturunan itu diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas sepak bola masing-masing negara demi bisa bersaing di level teratas menghadapi negara-negara kuat Asia dan Eropa. Bagaimana menurutmu Bung dengan kebijakan timnas Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang terbuka memberikan kesempatan pemain naturalisasi dan keturunan buat membela negaranya? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.